Di awal, Giant dan Suneo marah-marah pada Nobita karena sudah tidak ada lagi tempat yang belum pernah dijelajahi oleh manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu, mereka menyuruh Nobita minta bantuan Doraemon untuk mencarikan tempat misterius di bumi yang belum pernah dijelajahi oleh manusia. Atas perintah tadi, Nobita kemudian merengek pada Doraemon minta dicarikan tempat yang belum pernah dijelajahi manusia. Namun Doraemon tidak mengabulkannya dengan alasan tempat yang seperti itu sudah tidak ada. Tapi karena Nobita terus memaksa, akhirnya Doraemon coba membantunya dengan satelit pribadi. Alat ini dapat mengambil gambar suatu wilayah bahkan sampai ke pelosok sekalipun. Karena mengeluarkan gambar yang begitu banyak, Doraemon mengatakan ini akan memakan waktu berhari-hari. Tapi agar lebih mudah, mereka berfokus mencari di benua Afrika terlebih dahulu. Namun lagi asyik mencari, ibu meminta tolong pada Nobita untuk belanja ke Alfamart terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, Nobita melihat seekor anjing yang nampak lemas. Ia lanjut belanja dan juga membeli sebuah sosis. Sosis itu ternyata Nobita berikan ke anjing tadi. Ia kemudian balik pulang meninggalkan anjing itu. Saat di rumah, Doraemon masih sibuk mencari gambar. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan anjing yang tadi. Mereka panik sebab ibu melarang untuk memelihara hewan di rumah. Dan tiba-tiba ibu muncul menanyakan tasnya yang hilang. Bersama-sama mereka kemudian pergi ke tempat awal ibu kehilangan tasnya. Si anjing putih tadi juga ikut untuk membantu dan tak disangka anjing itu berhasil menemukan tas milik ibu. Karena sudah membantunya, ibu mengizinkan Nobita untuk memelihara anjing putih tersebut. Nobita memandikan anjing itu dan memberinya nama Peko. Keesokan harinya, Nobita dan Doraemon melanjutkan pencarian tempat yang belum dijelajahi di benua Afrika. Setelah beberapa jam, tiba-tiba Peko menunjukkan sebuah gambar yang tampak misterius, sebab ada patung di tengah-tengah hutan. Karena penasaran, Nobita dan Doraemon menemui Dekisugi, si anak overpower, untuk menanyakan hal ini. Dekisugi menjelaskan tempat itu adalah hutan kabut tebal, sebab jika dilihat dari satelit tempat itu tidak terlihat karena ditutupi kabut yang sangat tebal. Namun tidak ada informasi lebih lanjut mengenai tempat itu karena tidak ada yang pernah menelitinya. Keesokan harinya, Nobita dan Doraemon berkumpul dengan teman-teman di lapangan. Mereka juga memperkenalkan Peko pada mereka. Selanjutnya, Doraemon menjelaskan tempat yang akan mereka jelajahi adalah sebuah peradaban kuno di tengah hutan Afrika, yang mana terdapat sebuah patung raksasa di sana. Namun agar petualangan lebih seru, Doraemon memutuskan mereka untuk berjalan kaki 100 km sebelum menuju lokasi patung tersebut. Petualangan besar pun dimulai. Sepanjang perjalanan mereka sangat menikmatinya karena bisa menemui hewan-hewan langka, bermain di tengah hutan, dan mandi di sumber air sudekat. Tapi perjalanan mulai membosankan karena pemandangannya pohon semua. Dan tiba-tiba Nobita meminjam pintu kemana saja untuk pulang ke rumah karena kertas ulangan yang nilainya 0 ada di atas meja. Setelah Nobita kembali, Suneo mau pulang sebentar karena harus les bahasa Perancis. Sekarang giliran Shizuka yang pulang karena mau mandi air hangat dulu, dan ini membuat Giant sangat marah. Ia berkata kalau ada yang pulang lagi akan aku pukul. Tapi tiba-tiba Shizuka yang sudah kembali memberitahu Giant kalau ibunya mencarinya. Perjalanan dilanjutkan, dan karena mereka sudah lapar, jadi Doraemon mengeluarkan ekstrak sumber makanan untuk tumbuhan. Tinggal suntik ke pohon, kemudian pohon akan berbuah, dan buahnya akan berisi makanan yang kita inginkan. Agar lebih nikmat, mereka makan di puncak pohon sambil menikmati hutan kabut tebal yang sudah mulai terlihat. Perjalanan kembali dilanjutkan. Agar lebih menarik, Doraemon menempelkan mantel pemanggil binatang buas pada pundak Giant. Dan efeknya langsung terasa. Seekor macan tutul muncul mengejarnya. Tak lama muncul lagi ular Indosiar, setelah itu badak, dan yang terakhir Giant dikejar gorila. Tapi beruntung dengan alat ajaib Doraemon, Shizuka mampu menyingkirkan gorila tersebut.
Saat hari sudah maghrib, mereka pulang dan akan kembali melanjutkan petualangan besok. Namun Giant marah-marah karena dijahilin sebelumnya, dan ia nggak mau ikut melanjutkan petualangan ini lagi. Di tengah malam saat sedang tidur, tiba-tiba muncul patung dewa Afrika yang membangunkan Giant. Patung itu memberikan wangsit kepada Giant untuk tetap melanjutkan petualangan menuju patung raksasa yang ada di wilayah hutan kabut tebal. Sebab di dalam patung tersebut tersimpan harta karun yang sangat banyak. Patung dewa meninggalkan sebuah kertas peta petunjuk lokasi patung dewa Afrika yang disebut patung Bawangko. Keesokan harinya Giant menceritakan kejadian semalam dan mereka memutuskan untuk melanjutkan petualangan ke lokasi patung dewa Afrika. Tapi biar menantang, Giant memaksa Doraemon meninggalkan sebagian besar alat-alat ajaibnya. Singkatnya mereka melanjutkan petualangan naik kapal. Di sisi lain Paman Kaminari si pecinta lingkungan yang mengira ada orang membuang pintu sembarangan bermaksud ingin memberi pelajaran. Sementara itu insiden terjadi. Kapal Doraemon menabrak batu dan perlahan-lahan mulai tenggelam. Mereka juga dikepung oleh kawanan buaya. Ini menjadi sulit sebab alat-alat perlindungan diri ditinggalkan di lapangan sebelumnya. Dan ketika ingin kabur lewat pintu kemana saja, pintu tersebut sudah tidak berfungsi karena dihancurkan oleh Paman Kaminari. Karena keadaan makin terdesak, mereka pun pakai teori pasrah termasuk Peko. Dan tiba-tiba dung 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 dung. Singkat cerita, Doraemon dan kawan-kawan berada di tengah-tengah suku yang menolong mereka tadi. Mereka juga terkejut ketika melihat anggota suku sedang menyembah patung dewa Bawangko. Doraemon mengatakan kepada kepala suku kalau ia dan kawan-kawannya mau bertemu patung dewa Bawangko yang asli. Tapi ternyata hal ini membuat suku tersebut marah dan mengusir Doraemon dan kawan-kawannya. Sebab jika ada yang berani mendekati patung dewa Bawangko, maka suku asli wilayah ini akan terkena bencana. Sebagai alternatif, karena hari sudah malam, Doraemon pun mendirikan tenda untuk mereka tidur. Dan di sini Giant nampak emosi plus cemberut sebab ia berpikir teman-temannya menyalahkan dirinya hingga mereka semua terjebak di tempat ini akibat sebelumnya ia memaksa untuk melanjutkan petualangan ini. Keesokan harinya saat mereka sedang menikmati pemandangan gajah yang lagi minum air sungai, tiba-tiba dari balik semak muncul kawanan singa yang siap menerkam. Mereka semua ketakutan kecuali Giant yang coba mempertanggungjawabkan keputusannya. Tapi dia terpojok dan tiba-tiba Dewa Bawangko muncul mengusir kawanan singa itu, lalu menghilang dengan sendirinya. Singkat cerita, Doraemon dan yang lainnya telah sampai di bibir jurang yang harus mereka lewati. Beruntung masih ada alat cat gravitasi yang dapat mereka gunakan sebagai jalur turun ke bawah. Sesampainya di dasar jurang, suasana cukup mengerikan. Tapi disinilah semua kebenaran terungkap. Tiba-tiba Peko bisa berdiri dan bicara. Hal ini tentu saja membuat Nobita dan yang lainnya kaget. Peko menjelaskan bahwa dirinya adalah Pangeran Kuntaku, anak dari Dewa Bawangko keturunan ke-108. Peko juga berterima kasih karena berkat Nobita dan kawan-kawannya ia dapat kembali ke wilayahnya dengan selamat. Agar lebih percaya, Peko menunjukkan kalung yang dimilikinya dapat menampilkan hologram patung Bawangko. Ia mengatakan harus segera kembali ke kerajaannya karena wilayah yang dipimpinnya sedang dalam kekacauan. Jadi mereka pun melanjutkan perjalanan. Peko memberitahu dunia anjing terpisah dengan manusia sebab ribuan tahun yang lalu terdapat gempa dahsyat yang membuat lempengan bumi bergeser sehingga memisahkan mereka dengan dunia luar. Singkat cerita, Doraemon dan kawan-kawan telah sampai di negeri anjing, sebuah kerajaan yang jika kita lihat indah dari luar, tapi tak begitu indah jika kita tahu siapa pemegang kekuasaannya sekarang. Namanya Daburanda. Peko memutuskan untuk pergi ke rumah Bruce, seorang komandan pasukan pengawal kerajaan yang juga sahabatnya. Tapi setibanya di rumah Bruce tidak ada seorang pun di sana. Peko menduga semua orang terdekatnya sudah ditahan oleh pasukan kerajaan. Peko menjelaskan yang sedang terjadi.
5.000 tahun yang lalu, peradaban kerajaan ini lebih maju daripada sekarang. Saat itu, mereka sudah dapat menciptakan kendaraan perang seperti tank dan kapal terbang, hingga tercetus sebuah rencana untuk menghancurkan dunia luar. Tapi ditolak oleh kerajaan dan pembuatan alat tempur resmi dibubarkan. Kembali ke masa sekarang di bawah kepemimpinan ayah Peko, diangkat seorang menteri pertahanan yang secara diam-diam melanjutkan kembali proyek kendaraan tempur kuno untuk menguasai dunia luar. Singkat cerita, waktu sehari sebelum pernikahannya dengan Putri Setiana, Peko mendapati ayahnya sudah tewas akibat diberi racun oleh Daburanda. Ia bahkan harus kabur dari kerajaan, dan saat duel dengan Sabel, anak buah Daburanda, Peko jatuh ke sungai. Dari arus sungai itu, Peko terbawa ke dunia luar dari Afrika hingga ke Jepang. Disitulah pertama kali dia bertemu dengan Nobita yang memberinya makan. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara anak kecil yang ditangkap oleh prajurit kerajaan. Melihat hal itu, Peko langsung bertindak. Peko kemudian menginterogasi anak kecil yang bernama Cipo itu. Ia mengatakan dikejar oleh prajurit karena mencuri makanan mereka, sebab orang tua dan hampir seluruh warga desanya sudah ditahan oleh pihak kerajaan untuk dijadikan buruh pembuat senjata. Setelah mendengar kisah-kisah menyedihkan dari Peko dan Cipo, Nobita, Doraemon, Giant, Shizuka, dan Suneo yang sedikit ketakutan siap membantu kerajaan ini. Di tempat berbeda, Raja Daburanda bersama Profesor Tos sedang memantau proyek persiapan kendaraan perang milik mereka. Kendaraan perang ini merupakan peninggalan 5.000 tahun yang lalu, namun berhasil disempurnakan oleh Profesor Tos. Tak lama kemudian datanglah prajurit yang tadi. Mereka melaporkan kalau Pangeran Kuntaku masih hidup dan sekarang ada di wilayah kerajaan bersama 5 orang temannya. Mendapat kabar tersebut, Raja Daburanda kemudian menurunkan Panglima Sabel dan pasukannya untuk menangkap Pangeran Kuntaku dan kawan-kawannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan lingkaran penembus tembok, misi kali ini adalah menyelinap masuk ke ruang bawah tanah istana untuk membebaskan Bruce yang ditahan di sana. Berita kaburnya Bruce dan kawan-kawannya disebarluaskan oleh prajurit kerajaan. Dan bagi siapa saja yang menangkap mereka, akan diberikan hadiah iPhone 13 Pro Max dari PS Store. Sementara itu di persembunyiannya, Bruce terkejut karena orang-orang yang bersama sang pangeran berasal dari dunia luar. Dan itu sesuai dengan ramalan Dewa Bawangko, bahwa ketika kerajaan dalam bahaya, akan datang 10 orang asing yang menggerakkan hati patung dewa. Doraemon dan yang lainnya bingung sebab mereka hanya berlima. Tiba-tiba Cipo merengek karena kelaparan. Hal yang sama juga dirasakan yang lainnya. Jadi terpaksa Doraemon mengeluarkan mesin penerima janji. Dengan alat itu, mereka dapat membuat janji akan makan besok hari, tapi ingin merasakan kenyangnya sekarang. Dan seketika tanpa makan, sekarang mereka semua merasa kenyang. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju patung dewa. Namun di tengah perjalanan, sekelompok prajurit mengepung dan Bruce memutuskan menghadapi mereka. Sementara Peko dan yang lainnya terus melanjutkan perjalanan. Baru berjalan sedikit, muncul kendaraan penyembur api yang menyerang mereka. Bahkan kapal terbang yang dikomandoi oleh Profesor Tos pun sudah siap dengan meledakkan hutan di bawahnya agar Peko dan yang lainnya mau keluar. Akibat hal ini, Peko tidak mau melibatkan Nobita dan yang lainnya lebih jauh lagi, dan ia memutuskan pergi ke patung dewa sendirian. Namun Giant yang dari awal memaksa melanjutkan petualangan ini tidak bisa membiarkan Peko pergi sendirian, dan ia memutuskan untuk membantu Peko. Dan tentu saja Nobita, Doraemon, Shizuka, dan Suneo juga tidak akan membiarkan Giant pergi sendirian. Sesampainya di patung dewa, Panglima Sabel dan para prajurit kerajaan telah menunggu. Namun sebelum mereka menerobos masuk, Shizuka membuat perjanjian dengan alat Doraemon yang tadi. Dan tiba-tiba
Datanglah masing-masing diri mereka dari masa depan. Karena tak banyak waktu untuk menjelaskan, diri dari masa depan akan menghadapi para prajurit, sementara diri mereka yang sekarang menerobos masuk menuju hati patung dewa. Sementara itu, Panglima Sabel dari belakang mengejar, dan karena Nobita lama larinya, Doraemon memberikan pedang Samehada untuk melawan Panglima Sabel. Setelah berhasil menemukan hati patung dewa, mereka harus memutar hati patung tersebut. Sementara di luar ruangan, Nobita dan kawan-kawan yang dari masa depan masih berjuang menghadapi prajurit kerajaan. Sementara Nobita yang sekarang masih menghadapi Panglima Sabel, bersama dengan itu, hati patung dewa berhasil diputar. Dan juga Nobita berhasil menang pertarungan berkat pedang Samehada. Setelah hati patung berhasil diputar, patung tersebut pun menjadi hidup dan menghancurkan kendaraan perang yang coba menyerang dirinya. Profesor Tos berhasil ditangkap. Sementara itu, Daburanda coba menangkap Putri Septiana, tapi tiba-tiba keesokan harinya, seluruh rakyat kerajaan Bawangko berkumpul untuk menyambut raja baru mereka, yaitu Pangeran Kuntaku alias Peko. Selanjutnya Shizuka menjelaskan, dengan alat Doraemon ia berjanji jika mereka selamat dari tempat ini, maka mereka yang dari masa depan pergi ke masa lalu untuk menolong diri mereka di masa tersebut. Itulah sebabnya diri mereka dari masa depan datang untuk menolong. Doraemon dari masa depan juga memberikan pintu kemana saja yang baru kepada Doraemon yang sekarang. Selanjutnya Giant, Suneo, Doraemon, Nobita, dan Shizuka dihidangkan makanan lezat. Dan ketika mereka pamit pulang, Peko menghadiahi mereka dengan harta karun Bawangko. Namun dengan lantang Giant menolak, dan cerita pun tamat.